Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Abdiani, NIM P300191156. Izin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Kebutuhan Hidup Layak terhadap upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Barat tahun 2017 sampai tahun 2021. Selanjutnya, latar belakang. Ketenagakerjaan merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian di semua negara, khususnya di Indonesia. Selama ini, pemerintah hanya melihat masalah ketenagakerjaan tentang bagaimana menghadapi angkatan kerja yang terus bertambah, tetapi lapangan kerja sangat terbatas. Namun, ada banyak masalah ketenagakerjaan lainnya. Salah satunya adalah masalah upah bagi pekerja. Upah minimum adalah standar minimum berupa uang yang dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja setelah selesai bekerja. Tujuannya adalah untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan upah minimum provinsi terendah. Provinsi Jawa Barat yang memiliki 27 kabupaten atau kota mempunyai karakteristik ekonomi, demografi, serta sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga upah minimum kabupaten atau kotanya tidak merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Masih ada beberapa wilayah yang mendominasi wilayah lainnya. Angka upah minimum kabupaten atau kota yang tinggi hanya didominasi oleh beberapa kabupaten atau kota di Jawa Barat, sedangkan kabupaten atau kota lainnya hanya mendapatkan sedikit upah minimum kabupaten atau kota, bahkan tidak sampai 50% dari wilayah lainnya seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut bagaimana hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan kebutuhan hidup layak terhadap upah minimum kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yang pertama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap upah minimum kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 sampai tahun 2021. Yang kedua yaitu kebutuhan hidup layak berpengaruh positif terhadap upah minimum kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 sampai tahun 2021. Yang ketiga, tingkat partisipasi angkatan kerja dan kebutuhan hidup layak secara simultan berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 sampai tahun 2021. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dari kerangka pikir penelitian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh secara parsial terhadap upah minimum kabupaten atau kota. Selanjutnya, kebutuhan hidup layak berpengaruh secara parsial terhadap upah minimum kabupaten atau kota. Dan terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja dan kebutuhan hidup layak berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap upah minimum kabupaten atau kota. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama yaitu upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum kabupaten atau kota adalah upah minimum yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau pelaku industri kepada pekerja atau buruh pada suatu usaha atau lingkungan kerja di suatu kabupaten atau kota dalam tahun tertentu. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan antara banyaknya angkatan kerja dengan banyaknya penduduk usia kerja dari kelompok yang sama. Yang ketiga, kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak yaitu standar kebutuhan dari pekerja atau buruh lajang pria maupun wanita agar dapat hidup layak untuk kebutuhan satu bulannya. Selanjutnya, hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum kabupaten atau kota. Menurunnya nilai tingkat partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan penurunan nilai upah minimum kabupaten atau kota.
Ini terjadi karena kurangnya aktivitas usia yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap kegiatan ekonomi yang semestinya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, hubungan kebutuhan hidup layak dan upah minimum kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, pemerintah telah menetapkan kebutuhan hidup layak sebagai kriteria penetapan upah minimum, sehingga meningkatnya nilai kebutuhan hidup layak masyarakat akan dibarengi dengan meningkatnya nilai upah minimum kabupaten atau kota dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk deret waktu atau time series dan cross-section. Data time series untuk penelitian ini dikumpulkan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Kemudian data cross-section diambil dari 27 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel yang akan diolah dengan menggunakan program EVUSTEN dengan model ekonometrika sebagai berikut. Upah minimum kabupaten atau kota sama dengan beta 0 ditambah beta 1 tingkat partisipasi angkatan kerja ditambah kebutuhan hidup layak ditambah error term. Selanjutnya, estimasi model data panel yang digunakan antara lain yang pertama yaitu uji spesifikasi model. Uji spesifikasi model terdiri dari uji jauh dan uji Houseman. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas residual, uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang terakhir, uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji tes statistik, uji F statistik, dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.